61 naskah kuno suku Bugis Sulawesi Selatan dipamerkan dalam ajang Bienal Jogja ke-12. Jadi bentuk naskah berbeda-beda dari naskah daun lontar dalam roda, berbentuk sepeda hingga juga lukisan. Ruang pameran Art Space Bantul, Yogyakarta mendadak berubah ramai pengunjung dari biasanya. 61 naskah kuno dari suku Bugis, Sulawesi Selatan dipamerkan dalam ajang Bineli Jogja ke-12. Naskah kuno yang ditulis dengan huruf bilang-bilang ini berisi tentang keagamaan, silsilah raja, buku harian, pengobatan dan resep, pantun dan pelamaran. Bentuk naskah yang ditampilkan pun berbeda-beda, seperti naskah daun lontar dalam roda berbentuk sepeda, lukisan hingga buku kuno. Naskah daun lontar terdiri dari 600 bait yang berasal dari sebelum tahun 1600-an. Salah satu karya naskah Ila Galilo terbuat dari daun lontar sepanjang 50 meter, dibuat dari goresan semacam paku atau kalang, lalu diberi bubuk hitam. Naskah ini merupakan kitab suci orang Bugis sebelum Islam datang. Di Sulawesi Selatan ada aksara lain yang diadaptasi dari Arab, namanya aksara bilang-bilang. Jadi aksara bilang-bilang itu dalam Arab dia adalah angka, tetapi oleh tokoh yang kami tonjolkan dalam pameran ini, Choli Pujie, itu diperlakukan sebagai aksara rahasia. Jadi dia mengadaptasi, dia mengkreasikan, dia menyesuaikan bentuknya dan bunyinya, kemudian menjadi satu aksara rahasia. Pameran arsip kuno yang digelar oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bineli berlangsung hingga 5 Desember mendatang. Ini dalam rangka memperkenalkan mata tambang budaya kita. Naskah-naskah kuno kita itu, naskah-naskah lontar itu hanya kebetulan ditulis di Sulawesi Selatan, dilahirkan di Sulawesi Selatan. Sesungguhnya itu adalah milik bangsa, kekayaan bangsa atau mata tambang kebudayaan kita yang perlu digali. Dengan adanya pameran ini diharapkan mampu memberi pengetahuan kepada masyarakat Yogyakarta khususnya, jika bangsa kita memiliki segudang sejarah dan budaya yang perlu kita gali, sehingga tidak jatuh ke tangan asing. Artinya dengan adanya kegiatan seperti ini tentunya kita jadi lebih kenal kayak gitu. Oh kalau di Sulawesi itu seperti ini kayak gitu. Terus ya artinya tidak semua orang bisa mengurut sejarah yang lalu-lalu kalau tidak diberi kesempatan seperti ini. Sebagai generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa, sekiranya memang perlu untuk mempelajari sejarah. Dengan mempelajari sejarah, diharapkan akan menciptakan karakter bangsa yang selama ini telah dibentuk oleh nenek moyang kita. Agar tidak bercampur dan terpengaruh banyaknya budaya yang masuk seiring era globalisasi. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET. Nah, bagi yang ingin melihat naskah-naskah tadi ini masih bisa dilihat karena Bienal Jogja ini masih akan terus diselenggarakan sampai dengan tanggal 6 Januari 2014 nanti. Dan memang di sini juga acaranya tidak hanya menampilkan itu naskah-naskah kuno, tetapi juga menampilkan karya-karya seni daripada seniman-seniman Yogyakarta juga. Gitu. Jadi bisa datang ke sana karena kemarin juga Jakarta juga sempat ada kan belum lama ini November. Kalau nggak salah November awal ya, ada Jakarta Bienal dan memang di situ juga menyoroti seniman-seniman muda. Gitu. Jadi ini adalah salah satu lagi apa yang membuat kita makin bangga sama Indonesia karena banyak sekali seniman-seniman muda yang karya-karyanya tuh luar biasa loh sebenarnya dan bisa banget gitu untuk dijual di luar negeri dan dihargai sebagaimana karya-karya luar negeri juga dihargai di sini. Iya, masih berlangsung Nes jadinya acaranya dong, sampai 6 Januari. Januari. Kapan kita ke Jogja pertanyaannya? Kapan kita bisa dapat weekend masih bisa lah. Kan Jogja bisa cuma berapa sih? Nggak sampai 1 jam ya pesawatnya kalau nggak salah ya. 40 menit ya? 40 menitan ya kurang lebih. Ayo kita datang ke sana. Jangan lupa bawa bakpia. Oh iya, bakpia patuk gitu.